Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita kembali dalam ibadah online. Baik, meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kita masih beribadah dengan penuh sukacita dan tentunya dengan bersungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari persiapkan hati kita, sikap kita untuk sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah ini. Panggilan berbakti dari Mazmur 100 ayat 1b sampai dengan 5, kita akan membacakannya secara silih berganti, baik itu kaum wanita dan kaum pria. Dimulai dari kaum wanita, begitu dengan pria, seterusnya sesuai dengan apa yang sudah tertera di dalam pembacaan berikut ini. Mazmur 100 ayat 1b sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hari demi hari yang mesti kami lalui, meskipun kami masih dalam ibadah di rumah saja Tuhan, tapi kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan dan pertolongan yang boleh Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan, biarlah setiap persiapan yang kami lakukan itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kami juga boleh memberikan yang terbaik melalui setiap pujian dan penyembahan kami, begitu pula dengan persembahan dan perpuluhan kami, kiranya Tuhan berkenan untuk setiap rangkaian ibadah kami ini ya Bapa, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan, dan kami boleh semakin mengerti akan setiap firman-Mu, dan kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami ucap syukur, amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 331, ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati jemaat, cerita terang dan damai, cerita kekal benar, cerita kekal benar.
yang keempat. Mari kabarkan juru selamat hingga tiap insan kenal, supaya segala bangsa beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan terang. Kita akan membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai 8. Kita akan membacakannya secara silih berganti. Dengan pembaca 1 saya dan pembaca 2 Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai 8. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang ditiadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Panggilan memberi dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau memberikan yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berkenan atas setiap persembahan dan perpuluhan kami. Kami ucap syukur untuk setiap penyertaan dan berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami melalui pekerjaan kami maupun melalui studi kami Tuhan. Biarlah semua itu boleh kembali kepada kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan dengan memasukkannya ke amplop persembahan GBI Grogol yang sudah disediakan, maupun Bapak Ibu Saudara bisa mentransfernya ke rekening Bank Panin atas nama Gereja Baptis Indonesia Grogol dan juga ke rekening BCA atas nama Liliani Halim atau Maurits Johanis Takayendengan. Nomor rekeningnya sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara sidang jemaat maupun di dalam WA Group. Kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta muda Feby. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita dengan pujian Ku Mau Seperti-Mu Yesus, dan biarlah lagu ini boleh menjadi doa kita untuk menjadi semakin serupa seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Saya persilakan kepada pendeta Feby untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mereka Tersebar, Mereka yang Memberitakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan dan penuh dengan sukacita bersama-sama dengan keluarga di rumah. Saya juga mengucap syukur hari ini Tuhan memberkati saya dengan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kembali bagi kita semua yang diambil dari Kisah Rasul di pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ke-8 dengan tema Mereka Tersebar, Mereka Memberitakan. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita ada yang menyukai drama Korea. Baru-baru ini
orang Indonesia dikejutkan dengan sebuah berita di mana ada seorang aktris Korea yang dihujat habis-habisan oleh netizen Indonesia yang budiman di media sosial. Karena aktris ini berperan sebagai seorang perebut suami orang atau pelakor yang dia begitu hayati, sehingga untuk beberapa orang yang menonton tayangan itu menganggap aktris ini juga melakukannya di dunia yang nyata. Atau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah menonton film arahan Mel Gibson, Passion of the Christ, di mana pada waktu kita menonton film itu kita menghayati sampai seolah-olah kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di balik film yang bagus ada sutradara, ada produser, ada pemain film, pengarah film, bahkan juga pemeran-pemeran yang lain yang juga baik. Bapak Ibu Saudara, film yang bagus adalah film yang memiliki alur cerita yang juga bagus. Tidak seperti beberapa tayangan yang sedang dinikmati oleh banyak orang Indonesia hari-hari ini, yaitu di mana ada suami istri yang salah satunya menyakiti atau melakukan perselingkuhan, yang disakiti akhirnya hidup dengan bahagia, yang menyakiti menyesal. Sampai mungkin di antara kita hafal betul dengan soundtrack tayangan itu, ku menangis dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, film yang baik juga film yang seolah-olah baru pertama kali kita melihatnya, padahal mungkin kita sudah beberapa kali atau ratusan kali bahkan menonton film itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga percaya bahwa film yang baik harusnya ditonton oleh penonton yang baik. Penonton yang baik, Bapak Ibu Saudara, menikmati cerita dari awal sampai dengan akhir film itu. Sama seperti Bapak Ibu Saudara melihat tayangan tutorial memasak dengan judul Crispy Pork Belly. Ketika Bapak Ibu Saudara hanya menonton sampai bagian daging itu dibumbui, lalu Bapak Ibu Saudara tidak melanjutkannya lagi, kita mungkin tidak pernah tahu di akhir dari masakan itu ada renyahnya, ada crispy-nya pork belly. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara menonton tayangan tutorial memasak hanya di bagian endingnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat ada tayangan di mana iga panggang atau iga bakar dengan jagung dan roti. Bahkan kita nggak pernah tahu bahwa perlu menunggu 7 jam untuk melihat dan menikmati iga panggang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah ini di bagian pendahuluan saja, tanpa menyelesaikannya sampai akhir, mungkin akan ada kesan, oh berarti kita akan membaca hanya menjadi penikmat, hanya menjadi penonton daripada Alkitab dan bukan menjadi pelaku firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan rancangan Allah yang kekal bagi umat manusia, dimulai daripada rasul-rasul di dalam kisah para rasul ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur di pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang menikmati ibadah di rumah. Tuhan menolong, kiranya Roh Kudus-Mu berperan tunggal untuk menolong kami, memberkati kami dengan pengertian, dan dengan roh yang sama kami diberkati dengan kekuatan untuk melakukan kebenaran yang kami perhatikan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam rancangan kekal ada seorang perencana atau ada seorang perancang. Di bagian pertama ini kita akan belajar bahwa Allah adalah pribadi di balik layar penyebaran atau diaspora umat. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul di pasal yang ke-8 ayat 1b sampai dengan ke-3, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar untuk menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, perintah untuk menjadi saksi di Yerusalem dan di Yudea dan di Samaria dan sampai seluruh ujung bumi bukanlah perintah berjenjang.
di mana mereka bisa memilih untuk memberitakan Injil dulu di Yerusalem. Setelah seluruh Yerusalem mendengar tentang Kristus, baru mereka akan melakukannya di Yudea. Setelah di Yudea selesai, mereka akan dilakukan di Samaria dan seterusnya sampai ke ujung bumi. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang beberapa minggu kita pelajari, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata dan atau kai di dalam bagian ini sama seperti dalam Matius pasal 28 yang kita saksikan di dalam ayat yang ke-19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut tata bahasa Indonesia ini tidak boleh dituliskan demikian. Kalau di dalam bahasa Indonesia kata seperti ini harusnya urutannya adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Atau dalam kasus ini dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai seluruh ujung bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memilih pemberitaan Injil kepada keluarga terdekat karena kita melihat Bapak Ibu Saudara, kata dan dalam Matius berarti adalah kesetaraan antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain. Di dalam konteks Kisah Rasul di pasal yang pertama ayat 8 juga demikian. Kita tidak bisa memberitakan Injil di Yudea dulu, setelah selesai di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, baru kita melakukan ekspansi ke ujung bumi. Sama seperti dalam kehidupan pemberitaan Injil yang saya dan Bapak Ibu Saudara hidupi, bahwa kita tidak bisa memilih untuk memberitakan kepada keluarga dekat dulu. Karena mungkin ada yang punya alasan, Pak, keluarga saya aja belum diselamatkan. Kenapa saya harus memberitakan kepada orang lain? Atau ketika keluarga kita sudah diberitakan, baru kita ke tetangga sekitar, ke lingkungan yang lain, ke kota kita, baru ke Indonesia, setelah itu baru keluar negeri. Bapak Ibu Saudara, itu berarti bahwa pemberitaan Injil yang kita kerjakan harus dilakukan secara bersamaan. Baik itu kita memberitakan Injil kepada keluarga, sekaligus kepada tetangga, sekaligus kepada kota Indonesia, bahkan ketika kita ada di luar negeri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan setelah peristiwa Pentakosta yang hebat itu, rasul-rasul berkhotbah, memberitakan pengajaran, memberitakan firman, sampai menarik banyak orang untuk masuk ke Yerusalem dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di pasal yang ke-6 Kisah Rasul, ada kecenderungan kesibukan yang berlebih yang dilakukan oleh mereka. Sampai mereka berkata, kami tidak puas karena melalaikan pemberitaan firman demi melayani meja. Dan kita tahu akhirnya dipilih 7 orang yang penuh dengan roh, yang baik, yang bijaksana. Salah satunya adalah Stefanus dan Filipus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika umat kehilangan fokus, seolah-olah Allah membiarkan penganiayaan terjadi, diizinkan olehnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pendekatan ini juga dipakai oleh beberapa kalangan ketika melihat peristiwa pandemi saat ini. Mereka berkata bahwa pandemi diizinkan Tuhan, memang bahkan bukan diizinkan, pandemi diadakan oleh Tuhan supaya membuka mata gereja. Karena mungkin selama ini gereja terkotak di dalam gedung, gereja selama ini mati, gereja selama ini memikirkan diri sendiri, gereja tidak lagi fokus kepada tujuan dan rencana besar Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi saya ini tidak adil untuk gereja-gereja yang selama ini betul-betul bekerja keras bagi pemberitaan Injil yang Tuhan amanatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ada bukti kuat bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan itu. Mereka tidak melalaikan tujuan daripada gereja itu berdiri. Kalau kita lihat di dalam diri Stefanus yang diberikan mandat untuk melayani meja atau memperhatikan janda-janda, dia memberitakan Injil sampai kita tahu bahwa dia mati karena pemberitaan Injil yang disaksikan juga oleh Saulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga percaya mereka berdoa sepanjang waktu. Mereka memikirkan strategi penginjilan agar kehendak dan tugas daripada Kristus itu dapat terjadi.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah luar biasa lagi dan lagi melaksanakan rencana kekalnya. Allah adalah pribadi di balik layar yang mengizinkan penganiayaan terjadi atas hidup mereka supaya Bapak Ibu Saudara, mereka menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bapak Ibu Saudara, Allah dengan hikmatnya memakai penderitaan yang dialami umat pada waktu itu, jemaat mula-mula, bagi pelaksanaan perluasan pemberitaan Injil, membuka tembok tradisi. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat yang tadi kita baca ada satu kalimat bahwa mereka semua tersebar ke Yudea dan Samaria kecuali rasul-rasul. Nanti kita akan lihat di bagian itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian ini, Tuhan izinkan krisis terjadi, Tuhan izinkan penganiayaan terjadi, membuka banyak kesempatan. Dalam kata Cina Bapak Ibu Saudara, untuk kata krisis terdiri dari kedua karakter, yang berarti bahaya, yang lainnya berarti kesempatan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dalam setiap krisis gereja melibatkan sebuah bahaya dan kesempatan yang akan membawa baik kemuliaan maupun mempermalukan nama Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini umat, orang-orang mula-mula, jemaat mula-mula melakukan bagi kemuliaan nama Kristus. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan hikmat Allah juga, ketika kita melihat sejarah gereja berlangsung, bahwa bahkan Indonesia bukan tujuan utama pada waktu itu pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para misionaris. Tetapi karena penganiayaan terjadi di China, akhirnya memaksa pemberitaan Injil itu juga datang ke Indonesia, dan pada akhirnya kita menerima kabar kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Allah bisa membuat segala sesuatu supaya rancangannya berhasil. Kita bisa memikirkan strategi, kita bisa menulis untuk merancangkan sesuatu, tetapi segala sesuatu kembali, apakah itu berdasarkan rancangan dan rencana Allah? Tapi pada waktu saya dan Bapak Ibu Saudara mengikuti rancangan rencana Allah, kita percaya bahwa Allah adalah penulis skenario, adalah sutradara, pengarah, bahkan Allah adalah pemeran utama, yaitu Roh Kudus dalam rancangan yang kekal. Kalau ini adalah waktu di mana saya dan Bapak Ibu Saudara melihat dalam kebenaran terang firman Tuhan, berdiaspora, menyebar di rumah, di lingkungan, dan di Indonesia sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bahwa peristiwa yang sedang kita alami ini bagian daripada rencana Allah supaya kita menyampaikan kebenarannya kepada banyak orang. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bahwa Allah adalah produser, sutradara yang mengarahkan, penulis skenario, bahkan dia adalah pemeran utama dalam rancangan kekalnya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya Allah menolong kita untuk kita melihat bagaimana saya dan Bapak Ibu dalam peristiwa ini kita berdiaspora, kita menyebar di rumah masing-masing, kita menyebar di lingkungan masing-masing, bahkan melalui media yang luar biasa yang kita bisa pakai supaya nama Allah dimuliakan sampai seluruh bumi. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita dengan kerendahan hati akan melihat bahwa Allah memang pemeran utama dalam rancangan dan rencana kekalnya. Tetapi puji Tuhan, Allah juga melibatkan pemeran-pemeran yang lain. Dalam konteks ini adalah jemaat mula-mula, tetapi juga Filipus. Kalau kita perhatikan di ayat yang keempat dan kelima, mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Samaria dipenuhi dengan penduduk berbagai campuran. Orang-orang Samaria adalah orang-orang keturunan Yahudi yang kawin campur dengan bangsa asing atau non-Yahudi. Meskipun mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka Bapak Ibu Saudara mempunyai tempat ibadah di Gunung Gerizim yang dianggap sebagai suatu penyelewengan oleh orang-orang Yahudi. Dan Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya ketegangan di antara keduanya sangat besar. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau orang Yahudi mau berpergian dari Yudea ke Galilea, mereka akan nyebrang saja ke Sungai Yordan untuk melewati daerah Samaria, menghindari daerah Samaria. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pengajaran Filipus
untuk masuk ke suatu kota Samaria merupakan tindakan yang mengejutkan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu rasul-rasul yang lain, nah ini saya lebih melihat kecenderungan ini sebagai cara di mana Allah mengizinkan penganiayaan terjadi supaya membuka tembok tradisi yang selama ini mengikat mereka. Bapak Ibu Saudara, lihat frasa mereka semua di ayat yang ke-1 tadi. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Pelayanan pemberitaan Injilnya kepada bangsa lain harus Tuhan berikan melalui penglihatan. Perjumpaan dengan Kornelius diawali persiapan yang Tuhan lakukan melalui Roh Kudus. Baik kepada Kornelius juga kepada Petrus, seorang Yahudi yang sangat tulen. Perjumpaannya dengan Kornelius diawali persiapan yang dilakukan oleh Roh Kudus melalui sebuah penglihatan akan makanan yang baik dan haram yang harus Petrus makan. Sampai pada titik di mana Petrus menyadari, kalau kita perhatikan di pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau orang tidak tahir." Sampai Bapak Ibu Saudara sekalian membuat golongan orang bersunat yang mengikuti Petrus tercengang bahwa Roh Kudus juga dicurahkan kepada orang-orang non-Yahudi. Petrus menjelaskan hingga mereka pada akhirnya mengerti di pasal yang ke-11 ketika dia harus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, cerita ini terus berlanjut. Mereka yang tersebar karena penganiayaan hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tetapi Allah dengan caranya memakai orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya untuk memberitakan juga kepada bangsa-bangsa lain. Kita perhatikan di pasal yang ke-11 ayat 19 sampai dengan 21. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah ini juga terus berlanjut sampai pada akhirnya Barnabas berjumpa dengan Saulus dan perjalanan pertobatan Saulus dimulai. Meski saja Bapak Ibu Saudara terjadi perdebatan antara Yahudi dan non-Yahudi, sampai pada akhirnya kita akan melihat di sidang di Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lagi dan lagi Allah penulis skenario rancangan kekal itu bertindak berdasarkan rancangan dan firman-Nya. Misi Filipus Bapak Ibu Saudara makin diperkuat oleh bantuan Petrus dan Yohanes yang mengunjungi Samaria untuk melihat hasil yang telah dicapai dan memastikan bahwa orang-orang yang sudah percaya diselamatkan dan menerima Roh Kudus. Jangkauan gereja ke pelbagai lokasi dan masyarakat. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah adalah pemeran utama sekaligus pribadi di balik layar apa yang terjadi dalam rancangan kekalnya. Ia juga menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai pemeran-pemeran yang lain dalam rencana kekal itu untuk kita beritakan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari miliki karakter yang diinginkan Allah dalam kelahiran baru yang terjadi dalam hidup kita, itu dengan bulat hati menunaikan tugas tanggung jawab kita dimanapun kita berada, kemanapun kaki kita melangkah. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, menolong mengingatkan kami bahwa apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau yang sudah menolong kami menjadi pribadi di balik layar segala sesuatu yang terjadi. Karena kami percaya rancangan-Mu, kami boleh lihat secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong.
Dan kami bersyukur kami menjadi kawan sekerja Allah dalam rancangan kekal itu. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon supaya kami semakin terlibat, lebih lagi kami memiliki karakter yang dimaui oleh Allah, supaya nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat siang. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu kedua ini. Dan mari kita bersama-sama arahkan hati kita untuk berdoa sambil menyerahkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita melakukan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar dari pendeta muda Feby Timotius. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami sepanjang hari-hari hidup kami, bahkan di sepanjang ibadah kami di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk karya Tuhan dan penyertaan serta pertolongan yang sudah kami nikmati dalam seluruh keberadaan kami. Kami juga bersyukur karena kami percaya Tuhan akan terus juga memakai kami
untuk setia menjadi alat berkat Tuhan. Walaupun kami ada di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, tapi teguhkan kami untuk tetap setia pada panggilan dan kehendak yang Kau berikan kepada kami untuk terus memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada, dalam situasi dan pengalaman-pengalaman hidup apapun juga. Berikan kepada kami kekuatan dan kuasa untuk menyaksikan kebaikan dan karya Tuhan dalam hidup kami, melalui seluruh keberadaan kami, baik perkataan, perbuatan, dan seluruh tingkah laku hidup kami. Kami akan terus setia menyatakan kehadiran Kristus di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pendeta muda Feby, biarlah Tuhan juga memberkati dan keluarga dalam pelayanan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami hari ini dan mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran kita manusia, anugerahnya yang telah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, dan oleh persekutuan dengan Roh yang kudus, Roh penolong yang setia, kiranya semakin membentuk saudara dan saya menjadi saksi-saksi Kristus yang setia dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita ada. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadikan aku pancaran berkat. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua dan keluarga. Amin.